Beginilah nasib Nur Afifah Balqis, masih 24 tahun sudah jadi koruptor termuda. Nur Afifah Balqis masih usia 24 tahun tapi sudah jadi koruptor termuda. Di usia 24 tahun, wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu sudah masuk penjara gara-gara korupsi. Di media sosial, beredar informasi mengenai sosok Nur Afifah Balqis yang terjerat kasus korupsi. Bahkan sosok Nur Afifah Balqis menjadi topik yang dibahas pakar hukum Refli Harun di kanal YouTube-nya. Refli Harun mengunggah video yang berisi tanggapan mengenai sosok Nur Afifah sebagai koruptor termuda pada Sabtu, 12 Juli 2025. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch, ICW, pernah memaparkan rentang usia para pelaku tindak pidana korupsi. Koruptor termuda yang dicatat ICW adalah Ricky Sadian Putra, berusia 22 tahun. Seorang satpam ban ini terlibat kasus korupsi di Bank Sumsel Babel Cabang Oku. Hal tersebut disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam jumpa pers, peluncuran hasil pemantauan tren vonis korupsi 2023 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2024. Mengkapture pelaku paling muda tahun 2023 itu usianya 22 tahun atas nama Ricky Sadian Putra, kerugian negaranya 389 juta rupiah, kata Kurnia. Lantas, seperti apa profil Nur Afifah Balqis ini? Nur Afifah Balqis adalah gadis yang berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia lahir pada tahun 1997. Dalam dunia politik, Nur Afifah Balqis sempat menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Balqis sempat disebut dekat dengan Abdul Ghafur Masud, Ketua DPC Demokrat Balikpapan sekaligus Bupati Penajam Pasar Utara, PPU. Sialnya, di tengah kegemilangan karirnya, Balqis malah ditangkap KPK. Ia ditangkap KPK bersama dengan Abdul Ghafur Masud, AGM, di sebuah mal yang ada di Jakarta Selatan. Dilansir dari tribunnews.com, Tribun Jatim Network. Nur Afifah Balqis menjadi satu dari 10 orang yang tertangkap OTT KPK pada Rabu, 12 Januari 2022. Nur Afifah terjerat kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Masud, AGM. Diberitakan, KPK menangkap PLT Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro, saat itu, serta Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU, Jusman, saat itu. Selain itu, KPK menangkap satu pihak swasta sebagai pemberi suap, yaitu Ahmad Zuhdi alias Yudi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat soal dugaan adanya penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten PPU. Melalui laporan tersebut, tim KPK bergerak ke sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur. Sebelumnya, pada Selasa, 11 Januari 2022, orang kepercayaan Abdul Ghafur bernama Nispu Hadi diduga melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor atas perintah Abdul Ghafur. Pengumpulan uang bertempat di salah satu kafe di kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Uang dalam bentuk tunai yang terkumpul mencapai 950 juta rupiah. Di mal, Abdul Ghafur meminta Nur Afifah untuk menambahkan uang 50 juta rupiah dari rekening miliknya. Rekening tersebut, rupanya rekening untuk menampung uang hasil suap. Nur Afifah menjalankan perintah Abdul Ghafur, sehingga uang yang terkumpul mencapai 1 miliar rupiah. Lantas, uang itu dimasukkan ke dalam koper yang telah disiapkan Nur Afifah. Tim KPK pun bergerak mengamankan ketiganya, yakni Abdul Ghafur, Nur Afifah, dan Nispu Hadi berjalan keluar dari lobi mal. Tim KPK seketika itu langsung mengamankan uang tunai sejumlah 1 miliar rupiah, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat itu, dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga mengamankan beberapa pihak di Jakarta dan Kalimantan Timur. KPK mengamankan seluruh pihak beserta barang bukti, berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah dan rekening bank dengan saldo 447 juta rupiah serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih.